Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang pengharapan adalah sau. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai ayat ke-20 dituliskan begini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita dan yang telah dilakukan sampai ke belakang takbir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan adalah sau. Fungsi sau apa? Saudara, sau tidak bisa lepas dari dunia pelayaran. Ada 3 hal yang penting dalam pelayaran: angin, arus, dan gelombang. Dulu sangat penting, tapi sekarang juga masih itu perlu diperhitungkan baik-baik, sangat penting. Ya. Ada keadaan di mana salah satu atau lebih dari ketiga hal ini tidak terkendali, kapal berada dalam bahaya, hanyut, hancur, dan tenggelam. Zaman sekarang masih terjadi, meskipun teknologi sudah canggih. Jangkar atau sau adalah perangkat yang ada di kapal dari sejak dulu sampai sekarang, berfungsi sebagai penambat kapal ke dasar laut, dasar sungai atau danau. Jangkar beserta dengan rantainya yang cukup berat akan tertanam di dasar laut, menggigit dasar laut, dan dia tidak bisa dicabut lagi. Kalau didorong angin ke sana kemari, itu jangkar tetap akan ada di situ, kecuali kalau jangkar itu diangkat naik ke kapal, ya bisa. Saudara, sehingga kapal tidak hanyut. Kalau jangkar diturunkan, kapal tidak hanyut, tidak terombang-ambing, ya, bisa menyelamatkan kapal dalam badai sekalipun. Ya. Saudara, kehidupan ini adalah pelayaran. Kapal kehidupan kita berlayar di lautan dunia ini. Maksudnya secara secara rohaninya gitu ya. Kalau bilang secara jasmaninya ada 5 lautan di dunia atau 6, sekarang kita tidak berlayar di situ. Tapi kapal kehidupan kita berlayar di lautan dunia ini, di mana sewaktu-waktu arusnya kuat, gelombangnya besar, anginnya besar, cukup kuat untuk menghanyutkan, mengombang-ambingkan, menghancurkan, dan menenggelamkan kapal kehidupan kita. Ada banyak orang yang kapal kehidupannya karam, hidupnya hancur, bahkan sampai mati, bunuh diri juga. Tapi saya dan saudara sebetulnya punya jangkar. Semua orang punya jangkar, yaitu pengharapan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah jangkar kita itu benar cukup kuat? Saudara, jangkar yang cukup kuat dan berat itu tertanam di tempat di mana jangkar itu dilabuhkan. Sekarang dilabuhkannya di mana? Ada orang, saudara, melakukan pengharapannya pada kekayaan, kepandaian, kedudukan, dan lain-lain hal duniawi. Ini jangkar tidak cukup kuat, karena dia tertanam pada hal-hal yang goyah, yang bisa lenyap. Banyak orang yang kapal kehidupannya hancur, karam, tenggelam, karena jangkar hidupnya itu ada di situ. Kekayaan, kesehatan, kedudukan, semuanya bisa lenyap. Kalau itu yang lenyap, lalu mau bagaimana? Tidak ada jangkar yang tertanam di tempat yang semestinya, maka kehidupannya terombang-ambing, hanyut, hancur, tenggelam. Saudara, kita tadi sudah baca dalam Ibrani, jangkar yang benar adalah pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah dasar yang tak berubah, tak goyah. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam kitab Ibrani, pengharapan dalam Tuhan Yesus disamakan dengan jangkar yang tertanam di sorga. Sebab di sanalah Tuhan Yesus ada. Yesus masuk sebagai perintis bagi kita.
menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tidak peduli hebatnya atau besarnya angin, gelombang, arus dunia ini, kita tidak akan hanyut, tidak akan hancur, dan tidak akan tenggelam karena hal-hal yang ada di dunia ini. Kita akan bertahan sampai akhir dan kita akan baik-baik saja. Karena itu, ingat saudara, taruh pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Amin.